Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hal kezaliman. Kata zolim atau biasa juga disebut dengan lalim adalah kata bahasa Arab yang sudah dialihkan ke bahasa Indonesia. Zolim secara lugawi dari wajan zalama yazlimu zulman yang artinya aniaya atau menganiaya. Sedangkan secara istilah zolim diartikan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan menurut Imam Ar-Raghib dalam kitabnya mendefinisikan bahwa kezaliman sebagai kebodohan, syirik, dan perbuatan fasik. Kemudian zalim dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zalim kepada Allah. Kemudian yang kedua zalim kepada diri sendiri, dan yang terakhir yaitu zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup kufur dan syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan melakukan perbuatan kufur dan syirik, seseorang telah melakukan sesuatu yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, zalim yang diartikan kufur dapat dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayatiya yaumul la bai'un fihi wala huladu wala safa'ah wal kafirina humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian contoh zalim yang diartikan syirik dapat dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanyalah kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Yang kedua yaitu zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri yaitu mengikuti syahwat, meninggalkan kewajiban, melumuri diri dengan berbagai perbuatan dosa, kesalahan dan kejelekan yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir yaitu zalim terhadap orang lain. Jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pada tempatnya hingga melanggar hak-hak makhluk lain, contohnya tumbuhan, hewan maupun manusia. Ini juga bisa diartikan termasuk kezaliman. Kezaliman manusia dengan cara yang batil atau memukul, mencaci maki, menganiaya, merendahkan, serta menjelek-jelekan orang-orang tersebut. Orang lemah yang tidak mampu ditolong, itu juga bisa dikatakan orang zalim. Kemudian perbuatan zalim dalam poin ini banyak menyangkut hak sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai larangan zalim ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku menjadikannya
di antara kalian sebagai perbuatan yang haram, maka janganlah kalian saling menjolimi. Hadis riwayat Muslim. Jika kita melihat beberapa contoh perbuatan jolim sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa perbuatan jolim itu sangat dilarang dan dibenci dalam Islam, dan hukumnya sudah Allah haramkan. Barang siapa yang melakukannya, maka ia akan menjadi orang yang hina atau tidak mulia, karena perbuatan menjolimi orang lain bisa termasuk perbuatan keji atau dosa besar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa. Ungzur mangkola wala tangdur mangkola. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.